kamu bisa belajar banyak hal Mas. Maksudnya di artistik itu kamu bisa belajar tentang barang ini era tahun berapa sih, barang properti ini dipakai apa, ini gaya apa, arsitektur, gaya furniturnya kayak era apa gitu. Aku pernah nggak nyolong sih, lebih banyak udah minta izin. Tapi nggak diizinin. Tapi tetap diambil. Dan tidak barokah filmnya. Ya, selamat datang semangat. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini kepada teman-teman semua kalian yang bisa menikmati podcast tentang film, apa saja tentang ekosistem film yang pastinya akan bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk sponsor-sponsor yang ingin masuk, bisa banget sponsor banyak sekali di sini. Ada di poster-poster bisa diganti, poster Surya 12 boleh, makanan-makanan bisa nggak apa-apa, roti bakar, martabak dan donat ya. Jangan malu-malu, langsung dikontak saja di bio dan deskripsi yang tertera. Iya. Selamat datang Rizal Umami di Talk Cinema. Gimana Bang? Alhamdulillah sehat. Langsung ke situ, langsung tahu ya kalau ibadah itu kabar ya. Langsung tahu ya. Gimana? Alhamdulillah sehat. Langsung tahu kalau itu kabar ya. Enggak, sebenarnya aku mau nanya beda Bang. Apa? Gimana rasanya jadi art director Eropa? Enggak dong. Oh enggak ya? Eropa yang mana? Belum ada. Oh belum. Masa iya belum ada? Belum ada. Yang benar. Belum ada. Enggak, belum terasa enggak sama rendah untuk profesi lah. Kenapa sih orang-orang tuh sok bijak gitu di situ? Enggak, emang belum ada. Yang belum ada. Belum ada. Belum ada. Belum pernah di-calling orang Eropa langsung. Belum pernah. Orang Eropa langsung belum. Tiba, hello Mr. Rizal Umami. Can you do art director? Oh, I can. I'm sorry, I can. What's the time gitu ya? Iya. Belum pernah. Belum pernah di-calling langsung sama orang Eropa belum. Tapi filmnya sampai Eropa pernah dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu doang enggak. Batu pertama lah tuh Bang. Alhamdulillah. Itu lebih ke direkturnya yang oke, saya mah enggak. Lebih ke usaha direkturnya ya. Sama promosi filmnya bagus gitu. Iya, benar. Kok sama rendah? Kenapa sih orang-orang tuh harus merendah gitu Bang? Memang menjadi filmmaker terus rendah gitu ya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak harus sih. Jadi filmmaker lah jadi diri sendiri aja. Oh gitu. Iya kan? Kenapa sih harus berubah jadi orang lain gitu kan? Benar. Tadi lo ngomongnya apa adanya, ini nggak ada apa adanya kayak gini. Sebelumnya nggak gini perasaan ngomongnya. Pembukaanmu kurang oke mungkin men. Coba men. Dicoba lagi. Ganti. Iya, kembali lagi di Talk Cinema. Oke. Bersama saya. Oh ya tadi aku belum kenalan, nanti dimarahin lagi sama Kipli. Sumpah kemarin bareng. Iya makanya. Coba diulang lagi. Diulang lagi oke. Iya kembali lagi di Talk Cinema bersama saya Ropip. Baru ulang tahun. Nggak lucu lagi. Sarjana 7 tahun. Sarjana 7 tahun. Iya. Tapi nggak sukses-sukses sampai sekarang. Terus aku nggak dikenalin. Bersama Rizal Umami. Sarjana 7,5 tahun. Sarjana extra time, udah extra time masih syuting lagi. Tidak Despro doang. Bagus ya. Bagus. 7,5 tahun syuting. Itu udah oke nggak tadi intronya? Oke sih. Oke. Agak nyesel juga sih. Nyesel ya? Iya, Enggak, ini yang pertama kali harus tahu orang-orang itu kan Abang tuh art director Bang, ya kan? Mengakui nggak? Untuk beberapa film ya, tapi aku mengakui diriku ya sebagai orang yang suka dengan film gitu aja. Tapi belum secara profesi kalau misalkan di calling, apakah kamu sudah melabeli maksudnya ke branding? Ya untuk kalau seandainya kamu mengoling aku sebagai art director ya aku akan jadi art director. Tapi saat kamu ngoling aku jadi prop master ya aku jadi prop master gitu. Masih menyesuaikan? Iyalah. Perlu nggak tapi branding gitu? Kayak yang aku ada director gitu ya, aku kalau callingan ya ada director. Perlu aja, tapi tergantung kamu akan menyikapi pekerjaanmu seperti apa gitu. Tapi kamu nggak melakukan itu? Misalnya kayak nggak yang di IG gitu kan, art director gitu? Enggak sih. Enggak. Monisme Eropa? Enggak gitu ya? Enggak. Kenapa Bang? Karena aku percaya setiap orang punya fasenya masing-masing, terus punya ya kadang orang itu aku pengen ngerjain ini, aku pengen ngerjain ini gitu loh. Biar nggak terikat gitu? Ya, maksudnya? Aku percaya akan hal itu, maksudnya nggak cuma saklek di satu pekerjaan aja gitu.
Tapi itu nggak bikin nanti malah kayak, maksudnya kayak ngomongin, kan itu self branding kan jadinya. Maksudnya kalau misalnya kita nggak nge-labelin itu, nggak narok tuh di bio art director, seniman gitu misalnya kan. Enggak sih. Kan nggak menjual, tapi tetap. Kamu percaya itu tetap akan datang? Tetap akan datang. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, caranya, siapapun itu. Oke, aku mau nanya sih Bang. Kan prosesmu tuh untuk menjadi art director sekarang, memang dari awal kamu mulai itu sebagai art, maksudnya setidaknya kan mungkin orang-orang mengenalmu sebagai mami art director gitu. Mungkin Ya. Ada yang mami grafis. Ada mami grafis. Ada yang mami cutting serem, gede, parah, mengerikan, fuck lah gitu. Ada yang mami ada di kontak, mau tak liatin get kontak. Kontak. Itu ada namanya. Ada apa aja? Orang-orang namain aku apa aja itu ada tuh. Paling lucu. Mami imut ada nggak? Mami TV gitu ada. Mami masih ada ya? Masih ada. Mami TV 13 gitu. Iya. Mami TV. Nggak akrab berarti ya? Ya mungkin teman jauh. Ya. Temen jauh anjing. Masih teman tapi jauh gitu loh. Iya benar. Jaraknya. Iya. Selama ada kontak mah teman dekat lah. Maksudnya paling nggak pernah chatan sama calling gitu kan. Sama bisa WhatsApp. Bisa bantu nggak Pep gitu. Lagi sibuk nggak gitu ya. Jadi ada syutingan nih, tapi budgetnya tipis. Boleh minta tolong nggak? Gitu biasanya Bang ya? Ya pasti tolong lah. Kalau minta tolong pasti tolong. Pasti tolong ya? Pasti Tetap tolong. menolong? Pasti menolong. Anjing nih orang-orang kenapa ya? Udah lah Bang, lepaskan aja, lepaskan. Ya lepas ini, lepas. Oh, lepas ya? Oh emang ini? Ya kalau minta tolong pasti ditolong, tapi kan pasti ada tawar-menawarnya lagi dong Beb. Maksudnya bener nih kamu tak tolongin sekarang, tapi saat kamu udah megang sebuah produksi komersil, mungkin kita bisa bergening lagi, bisa masih tawar-menawar lagi gitu. Maksudnya akhirnya tahu situasi juga kan? Iyalah. Situasi itu bukan tolong-menolong, maka tidak dilakukan secara tolong-menolong. Iyalah. Gitu. Kalau seandainya ini aku mau bikin iklan gini. Ya wis berarti aku akan mencoba untuk bekerja buat iklan gitu. Itu apa urusan? Kontraksi dari gara-gara susu kedelai tadi. Yang awal kita minum sebelum take ini ya kan. Memang susu kedelai itu menyehatkan, baik buat usus. Itu apa tuh? Apa tuh? Enggak ya? Iya ya tuh. Dilanjut oke. Diarahin itu. Oke. Awal-awal kan divisi apa di film ya kan itu tadi. Awal-awal pengen divisi apa di film? Jujur aku pengen pegang kamera. Dari awal. Dari pertama masuk. Dari SMK. Nah, ntar sebelum masuk ke pertanyaan ini, gimana sih ceritamu masuk ke dunia film ini? Wah, panjang ini Mas. Gimana tuh? Saya suka nih. Backgroundnya jauh. Tadi ini requestnya ya? Kalau aku lahir di Gresik, 24 bla 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 lah. Ntar buat pinjol bingung aku. Oke. Terus? Ya dari SD itu mengenal film itu dari kakakku sebenarnya. Aku sering banget rental DVD. Nonton bareng. Sebenarnya dia nonton. Aku cuma makan ambil. Iya, ngintip ya, ngintip. Makan sambil nontonin dia nonton seru gitu kan. Ya biasalah film-film Bollywood di era itu tau. Nonton film Bollywood, film-film romance zaman dulu 2004 2005 gitu kan. Apa ya? Tapi Maher, kamu nonton Maher nggak? Maher? My Heart. Oh, My Heart ya. If you love somebody, could be this wrong. Nah, itu. Aku baru tahu liriknya tuh. Itu pas ada, itu kan awalnya ada filmnya kan. Ada. Film dulu nggak sih? Film dulu kan. Film dulu. Itu sewa DVD gitu-gitu. Sering banget kakak aku. Satu kali nyewa itu bisa 4 sampai 5 DVD gitu. Itu masih murah dulu, masih 5.000 satu kaset. Itu bajakan nggak sih? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Tapi bagus gambarnya. Selama kita masih bisa melihat itu. Oke kan. Saya nggak ada tiba-tiba tengah film ada yang tepuk tangan gini. Hiburan rakyat menengah bawah. Iya, bener. Nggak ada subtitle Cina ya kan? Nggak ada sih, alhamdulillah. Nggak ada orang tepuk tangan terus lewat. Goyang dikit. Goyang dikit. Ngerekamnya dari sini nih. Nggak ada. Nggak ada. Nah sini. Sama tutupin jaket tuh. Ada. Alhamdulillah nggak ada dari
sepengalamanku melihat DVD itu nggak ada. Masih bagus. Ya, Masih setidaknya bisa dikatakan agak original lah dia Iya, mungkin ya. Cuma yang hard copy apa ya. Dari situ akhirnya SMP masuk, melupakan itu semua, aku masuk di teater. Karena suka. Karena Gabut. Karena bisa ngerokok jangan-jangan. enggak. Aku masuk teater itu karena nggak sengaja masuk di lingkungan teater di SMP. Jadi ada anak ekskul teater lagi latihan, aku tiba-tiba nongkrong di kantin gitu kan. Nongkrong, ada anak teater latihan, saya diajakin temenku, ayo nongkrong di dalam aja gitu kan. Bareng-bareng akhirnya ya ikut teater, berperan. Dia aja apa bang memperlihatkan skill dulu situ. Iya berperan, berakting. Kelas 2 sampai 3 1 SMP. 1 SMP aku di teater. Terus di kelas 2 SMP masuk pramuka, fokus ke pramuka. Hah, kok jauh? Jauh kan? Tapi teater nggak lanjut lagi habis itu? Enggak. Oke. Cuma ya untuk ngisi waktu di kelas 1 aja. Banyak ekskul yang tak ikutin basket gitu. Basket juga? Yo, ngeri banget. Anaknya Michael Jordan, bro. Daud Jordan. Dan terus dari situ, itu berarti ninggalin film dong berarti? Udah enggak. Tapi di sela-sela itu kamu masih suka film? Masih nonton sering gitu? Masih nonton. Nobar di kelas? Nyewa DVD, nonton di kelas gitu. Masih. Lanjut sampai SMK itu nonton di kelas itu sampai SMK. Lanjut. Dari yang film bener sampai film nggak bener. Film nggak bener tuh gimana tuh kak? Film nggak bener, ngeblur Ya, maksudnya gambarnya kurang jelas gitu ya, kayak 480 gitu. Ada mozaiknya. Ada mozaiknya. Ya. Ada mozaiknya. Kadang-kadang mozaiknya nggak rata lagi gitu ya. Satu tempat doang. Di satu tempat. Iya. Apa sih? Bentar ini kenapa? Bang, Ikutlah, nimbrung lah. Oke. Ini aku habis futsal kan. Terus ada roti goreng. Anjing gak ada briefing gini bangsat. Bagus loh. Oke, mau bang. Makasih loh mas. Boleh. Aku boleh ngerokok nggak ini? Boleh, kemarin aku boleh kok ngerokok. Oh iya. Ngerokok boleh. Bagus loh. Minumannya juga enak mana? Teh. Udah kenalan belum tadi? Udah. Udah mas. Udah. Aman mas. Oh iya kita belum kenal mas. Oh iya benar. Mami Aryuda. Ini habis dari liga mana ya mas? Agak habis dari liga mana ini? Gak berani ngomong. Maaf sebentar. Ini masih ada barcode-nya ya. Mbak tolong. Oh ini tadi ketemu kan main futsal nih. Oh. Terus ketemu fans terus dikasih ini. Karena kan nggak relate, nggak punya fans soalnya. Nggak relate makanya. Oh kalau kamu aktor ada fansnya? Enggak wasit. Oh wasit. Kalau aktor dia. Pernah Wasit. main sama Jeffrey Nicole nonton nggak? Udah lah bang. Yang dia Udah. yang di ini ya series itu kan? Tapi katanya bayarannya Aku nggak ngikut-ngikut kalau itu ya mas. Saya nyoba doang pak, ya Allah. Tapi pengalaman jadi aktor bagus kan? Lumayan. Oke. Seru ya ternyata ya. Seru. Habis itu langsung dipanggil sama. Ini juga pernah lu dulu ya? Pernah, aku juga pernah jadi aktor. Mars. Enggak, Mars enggak. Bukan mas jadi apa dia? Jadi ini planetnya. Enggak, Cok. Enggak, Cok. Aku enggak ikut Mars. Planetnya bulat. Kok ketawa-tawa kamu? Bukan maksudnya. Punchline. Oh iya benar. Punchline. Weh. Apa ya? Dulu apa ya kamu main film? Yang pakai daster itu loh. Bukan, Darster. Oh, ini. Sampai lali saking banyaknya. Banyaknya gila. Oh, enggak ada apa-apanya. Ayo. Seperti Saya sepi mulai yang dari- paling sepi. Iya kan? Oh iya benar. Seperti sepi yang paling sepi. Itu berkolektif dengan teman-teman Piring Diruing. Terus sama apa lagi? Sama Mas Wahyu Agung. Oh yang beran. Oh kita segeng. Iya, yang kita segeng. Kamu ingat banget. Berantem. Karena tapi Bang Sami kan ada teater katanya tadi, makanya wajar dong. Oh ya, dari SMP ke teater. Jadi apa teater dulu? Sebeng. Anjir, sumpah di bagus. Iya kan? Biasanya sebeng segede Tapi aku gini. dulu masih gede ini, Mas. Oh, iya dah? Iya, Mas. Oh, pernah kurus, Bang? Wah, masih kamu kali ya, Ya, SMP itu. Tapi kan memang nggak boleh dia pernah kurus. Kamu kan dulu pernah rapi, pernah alim.
pernah bersih badannya. Soalnya kan saya kenal langsung besar. Ya maksudnya bersih badannya itu mandi terus, sekarang kan jarang mandi. Iya, mandi kalau keluar doang kan. Ini hujan nih, ntar ya. Insyaallah ya. Ya dulu kurus berarti ya. Pertama awal-awal masuk tapi kok meledak gitu ya kayaknya ya dulu ya. Yang Kayaknya karena makanan di Jogja manis semua. oh betul. Bentar lanjut dulu Bang, bentar. Apa habis itu yang membuatmu ke film? Lanjut di zaman SMK ya. Zaman SMK itu aku bikin iklan-iklan ya tugas-tugas sekolah. Akhirnya di situ tertarik dengan kamera. Itu main juga? Enggak. Tertarik dengan kamera, dengan Memang alat. SMK jurusan apa? Aku dulu multimedia. Oh masih melajarin broadcast juga ya? Masih broadcast juga, masih serumpun lah. Multimedia itu ada tugas-tugas itu juga ya? Ada. Emang Anda apa jurusan apa yang nggak ada tugasnya? Maksudnya buat film, tugas buat film maksudnya. Ya Allah. Lu pertanyaanmu memang multimedia ada tugas-tugasnya? Kata Boga sekarang ada tugas bikin film ya Mas? Ah emang iya? Ada. Iya, semua konten. Nge-videoin dia masak itu. Asmer itu. Oh, cooking vlog gitu. Resep IMDb apa? IMDb apa? IMDb ya. DPMB. KDRT. Ya terus. Terus akhirnya lulus dari SMK mau ngelanjutin ke ilmu komunikasi, tapi Susah komunikasi. satu itu, dua kayaknya negara tidak butuhkan saya sebagai Oh iya, sumpek mahasiswa ilmu komunikasi kan. Oh gitu. Akhirnya Dulu pengen daftar di mana? aku dulu Komunikasi. bodohnya saya, aku daftar UB sama UGM. Oke. Loh, kenapa? UB sama UGM, bodohnya Loh, ini. kan UB kan gini. Cocok sebenarnya. Iya, ceritain. benar. UB sama UGM. Cuma UGM tak jadikan pilihan kedua. Saya nggak tahu pecah. kalau UGM. Saya nggak tahu kalau Komunitas alumni UGM ini. UGM Jokowi itu alumni UGM. Jokowi Jadiin- alumni UGM. Jadiin pilihan kedua gimana? pilihan pertama UB. UB bener. Saya nggak tahu kalau ternyata UGM itu kampus ternama ya. Ternama katanya. Oh, belum Dijarin ban serap. di Ngersek nggak seternama itu. Nggak ternama itu Mas. UB Mas paling ternama UB. Mas. Tapi sebenarnya kalau UB sama UGM cocok loh ya Mas Rizal ini ya. Mas Cocok. Rizal. Brawijaya sama Gajah Mada. Universitas besar sama universitas gede maksimal. Masuk. Iya kan cocok. Masuk. Ya. Masuk. Tapi akhirnya nggak masuk. Nggak masuk akhirnya Pilihan satu nggak masuk, pilihan yang dua ya nggak otomatis nggak masuk. Nggak masuk dong. Bodoh yang Pilihan bagus satu ya. aja nggak masuk, apalagi pilihan dua. Pilihan namanya UGM lagi ya? Heeh. Nggak mungkin. Terus abis itu isi. Terus Terus akhirnya itu lanjutin. ada enggak sempat bingung mau kuliah mana, mau UMM tapi kok kayaknya ekonomi keluarga tidak memungkinkan ya kan. Kenapa emang UMM? Kayaknya mahal deh Mas. Oh, UMM Swasta. universitas bayar-bayar berarti. Mahal maksimal. Mahal maksimal. Terus mahal maksimal. Tapi kan murah mahalnya orang kan beda-beda Beda-beda. standarnya kan. Tergantung Iya. ekonomi masing-masing. Benar Terus, itu benar. Terus akhirnya Akhirnya ada temanku yang ngajakin daftar isi aja gitu, daftar isi. Akhirnya dia daftar isi, aku ngikut. Aku tidur di rumahnya dia. Dia ada rumah di Jogja, rumah saudaranya di Jogja. dia nggak keterima. Dia nggak keterima. Jahat banget. Kutukan. Kenapa selalu gitu ya? Oh, berarti perpisahan duo Asterix Obelix itu di situ ya? Asterix Obelix. Itu sama temennya namanya siapa namanya? Asterix gitu kan? Sabri Tawakil. Oh, Sabri Tawakil. Asterix Obelix. Sabri Tawakil. Kirain Asterix Obelix berpisah gitu. Tapi sering banget gitu loh bang. Pasti kayak Orang-orang gitu ya, kayak kutukan. maksudnya yang diajak tapi yang Baik. Itu sama kayak ujian nasional. Terus yang satu itu yang mikir semua, Ya, terus nyontekin semua ya, gitu ya, misalnya gitu. Nilainya Tapi dia dia nggak 80, lolos. dia nggak lolos, Dia 80. Teman-temannya 95. Nah, itu kenapa itu? Apakah hasil quick count beda dengan hasil real count? kok ke sana? Kok ke sana tiba-tiba? Hei. Belum enggak kok beda gitu. Bisa Maksudnya jadi. perhitungan nilainya. Bisa jadi. Jawabannya kan sama padahal. Benar. Bisa jadi itu, bisa jadi. Ya, terus Ribet ya Allah. Nah, Kenceng akhirnya banget itu isinya, keterima diisi penuh dengan intrik. tapi itu sebetulnya. anu ya, semangatnya masih pengen belajar ngulik kamera ya? Kan tadi Iya, kan semangatnya ya. masih belajar ngulik kamera. Udah tapi jatuhnya ada bisa belum bang sebelum masuk? Aku tahunya Menurutmu? cuma record doang. Sama bukaan. Apa kamera pertama yang kamu pegang? Canon 60D. 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 Zaman-zaman 60D. 60D dia masuk. Udah mahal nggak sih tapi itu?
Ya mahal, Dan murahnya ini ya? orang kan beda-beda. Beda-beda, Mas. Benar. Balik lagi ke situ. Tapi uniknya Mas Ical ini ya, Masih lo ya kan panggilannya Ical. Mami, Mas. Mami. Ical. Oh ya Mas Mami ya. Ical itu hilang. Bahasa Ical. Jawanya Nah. hilang. Tapi kalau masa hilang? Kadang Kalau kunci motor hilang kan kecil soalnya. Tapi masa Ical hilang nggak mungkin. Nggak mungkin. sedih ini nggak mungkin hilang. Ah, bener. pasti kelihatan, pasti ketemu. Pasti ketemu. Nah tapi uniknya Mas Mami ini, dia pegang 60D waktu zaman dulu kuliah-kuliah itu. Semua itu berasa kayak megang GoPro. Kenapa tuh? Waduh. Kalau aku dulu Bener. kan megang kan gede banget kalau Kayak gede gini ya. Ini kayak gini ya. Iya. Kayak keluar kayak gini. Tapi lebih asik karena layarnya bisa ditekuk-tekuk. Benar. Oh ya bisa gini ya, dari atas gini ya. 60D kan. Nggak macam gitu. Tahu tapi kamu masih zaman nih kamera 60D. Masih. Kamera aku pertama 700D, Bang. Oh iya. Oh, terus yang foto yang di Boulevard itu pakai kamera apa itu? Itu pakai HP doang sih HP waktu doang itu. ya? Kok kesana ya tiba-tiba ya? Soalnya kan kemarin namamu disebut loh. Buat? Enggak. Ini aku diomelin yang ngefak-ngefak HMJ dulu itu loh. Oh dia. Oh menurutku nggak. Udah cerita masa lalu. Udah masalah. Makasih loh, Bang. bijak. Makasih loh. Bijak sekali. Aku seneng berteman Aku sama Sony kayak gini. dapat apa? Wejangan dari bos saya itu pernah ngomong masa lalu biarlah masa lalu. Oh, iya. Jangan kau ungkit kenangan itu. Kayak lagu. banget. Lagu itu. Mungkin ya. Masa lalu. Biarlah masa lalu. Ya kayak gitulah. Jangan. Oh iya, cok lagu. Emang Cok. gitu ya? Lanjutannya. Iya, enggak sih. Cuma dia ngomongin masa lalu ya udah yang kemarin-kemarin udah biar ya terus yang sekarang. yang penting kita kerjakan yang ada di depan mata saat ini. Nah terus balik lagi, berarti waktu masuk isi itu pertama kali syuting langsung kamera. Enggak malah. Nge-art aku, Mas. Oh itu jadi tuh prop ya. jadi buffet. Ya, bisa jadi. Jadi lemari bisa ya. Aku bagian ngeblok kamera buat foreground ini loh. Oh benar. Foreground ngeblok. Oh iya. Foreground ngeblok. bener. Jadi buat awalan shot dengan Oh black screen ya. Ya. Benar. Black screen. Black screen. Ya. itu Berarti apa berarti nge-art langsung ya berarti pertama. nge-art. Itu biasa kalau kayak gitu langsung ini nggak sih? Branding. Terbranding kalau karena dari awal dipanggil art kan. Biasa kan langsung kayak terkutuk. Oh, ini Katanya menariknya Mami dipanggilnya. bukan Kok art. dipanggilnya art? Ya maksudnya loh biasa kan di situ kan gitu kan. Art sini art gitu. Oh, nggak? iya. Nggak gitu ya? Ya, Kadang gitu kan. teman-teman gitu kadang manggil Kadang gitu ya teman-teman art gitu ya. Nama nggak ada tuh namanya. Nama ada. Kalau atasannya. Oh iya benar. Atasannya dipanggil pakai nama. pakai nama ya. Kalau yang bawa ceman-ceman. Ceman. Gitu ya. Gitu. Nah terus Terus lanjut. tadi lupa nggak? Nggak kan? Sampai mana kita tadi? Sampai mana Tercebur. Oh, di Tercebur. art. Di Ah. art itu Panggilannya art dipanggil art. masuk art awal itu dari praktika dari zaman 2013. Berarti udah ngelewatin ini ya? Berapa kali bikin Enggak, film? praktikanya senior saya. Oh bantuin ceritanya. Bantuin. Ada Mas Aga Tanjung, terima kasih Mas Aga Tanjung. Oh Melo ikut Ah, Mas Aga dulu. Mas Aga Tanjung itu memperkenalkan saya sama art. Hmm. Dari situ nggak pernah ya bantu-bantu kakak tingkat gitu ya? Karena- Loh, hey, TA Anda saya bantuin masih maba loh saya itu. Sendiri saya angkatan saya tuh di situ. yang memorinya dia hilang itu ya. Iya itu dia, yang memorinya hilang, yang aduh banyak lagi. Kebungkus tisu ya. Iya. Itu nasi kuning masih pagi masih makan bang. Nasi kuningmu. Bagus, enak nah. Udah basi, Itu telur jadi basi ternyata. jadi hijau cuk nasi. Hijau masih. Ternyata jadi hijau telurnya udah kayak lengket gitu kan. Waduh. Berlendir. Iya agak pahit dikit tapi masih enak. Kayak susu kedelai. Dari susu kedelai enak banget bang. Oh iya, kamu tadi bawa susu kedelai tadi kemarin dari Gila, Surabaya. Wah, parah. enak banget, Bro. Itu emang fermentasi ya konsepnya bang? Enggak. Emang asem ya? Iya, asam. Serius asem? Tuh kan emang gak gitu rasanya geng. Enggak gitu, Kok Mas. bisa asem ya? Apa kecampur nangka ya? Enggak sih. Kan di kulkas Rasanya ada kayak nangka. tape. Iya. Iya, aku kemarin minum juga kayak gitu, tapi pertama datang masih aman-aman aja. Oh itu berarti bukan kayak Udah. gitu emang rasanya? Enggak. Berarti udah umur itu kan berarti Iya. kan? Tapi enggak loh kayaknya. Tadi lo bang tuh kayak Enggak kalau umur enggak deh kayaknya. Itu atau mungkin Yakul ya itu kayaknya. Kalau belum mati, Belum, masih jangan aman. ngomongin umur. Bener. Kalau Iya, kemarin ngomongin
Ini Mas Nggak ada Romo. ngomongin umur. Doain aku cepet terakhir ketemu gitu katanya. Enggak. Kacau. Lanjut. Baik lagi tadi. Apa yang Jadi Saga ikut Saga. Iya, sama Mas Aga. Sama Mas Aga ikut praktikannya dia. Terus Tahun berapa itu? 2013 apa ya? Oh, masuk 13. tahun pertama masuk semester 1 langsung pertengahan. Ya. Tuh udah nge-art itu. Udah nge-art, akhirnya bantu-bantu yang lain. Dan di situ itu aku ngerasa bahwa oh ada pekerjaan lain yang di film yang sangat menarik nih. Di art artistik. ini. Apa yang menarik? Kamu bisa belajar banyak hal Mas. Maksudnya di artistik itu kamu bisa belajar tentang timeline waktu, era-era waktu sebelumnya, terus kamu bisa observasi soal barang ini era tahun berapa sih, barang properti ini dipakai apa, ini gaya apa, arsitektur, gaya furniturnya kayak era apa gitu, Van Gogh gaya gitu ya. Termasuk belajar gaya-gaya seni rupa juga, aliran seni rupa ya, juga. masuk belajar seni rupa juga. Ya dong, berarti kan kayak mau ngasih lukisan gitu. Harus dipikir kan apa maknanya gitu. Benar Makna sekali. enggak makna asal ngumpul. Enggak makan nggak Oh, makan, makan ya. asal kumpul. Iya. Gitu-gitu. Jadi nambah wawasan juga ya Bang, berarti selama masih di artistik, setiap proyek kan pasti akan nambah wawasan terus. Ya, dan beruntungnya di film atau yang project-project yang lain ini pasti ada kesulitan-kesulitan yang baru, ada cerita-cerita baru yang akhirnya mengulik, kita harus bikin Oh, tertantang ya. tentang Apa bahasa Inggrisnya itu? explore. Explore. Kayaknya bahasa Inggris terkadang lebih ke challenging sih. Oh, Tapi iya. nggak apa-apa, it's okay. Enggak salah ya? Enggak. Oke. Salah, explore yang benar. Explore yang bener ya. Oke, udah berubah Kamu zaman pernah sekarang ya. lihat Dora the Explorer nggak? Nah, Benar. itu kan tantangan semua. Terobong. Ya. Beda bahasa Inggris. Aku digituin Mas sama aku. Masih bisa? Loh, saya juga, Pak. Masih segini nih. Masih bisa. Masih bisa ya? Teropong sama Nyampe ya? radar. Radarnya naik lagi dong, kemarin Nggak bisa. naik lagi. Nah, gitu. Nggak bisa dia. Anjing ini. Disur dia spek balas dendam. Enggak usah gitu. Kamu mau tak aspek lagi kamu? Enggak, jangan, Bang. Jangan. Trauma aku terakhir kali suruh nangkap kucing slow motion tuh enggak? Pelan. Siapa yang nyuruh? Hah? Ada Ical. Hilang. Ical. Aku ya. Iya. Ada temanmu tak suruh, jangan deh. Jangan. Itu nggak lolos sensor. Iya. Gak apa-apa bisa dikat kok ya. Oh bisa dikat. Oh, tak suruh ini apa? Tiang-tiang sama pohon. Ya mati yang parkiran kan. Iya. Sama nyembah pohon beringin tuh, pohon gede di deket kanin lo bang. Sembah ya Allah penghuni FSMR gitu. Udah nggak ada itu. Udah nggak ada pohonnya. Oh, astagfirullahaladzim. Umur ya. Udah umur ya. Kalau udah nggak ada ngomongin umur oke. Baru umur. Oke. Kalau barangnya ada tapi asem itu bukan umur. Beli itu. Busuk. Terus sampai apa akhirnya kepikiran bikin itu ya susu Base camp. beli. Iya, apa ini base camp. Basecamp itu, kalau basecamp itu jatuhnya Belum bangun kan dia? belum kepikiran. Dari awal syuting jadi artistik, nge-crew art, belum kepikiran punya basecamp. Cuma aku seneng ngumpulin barang. Oh, oke. Looting. Collect doll. Lebih ke pemulung mungkin. Oh, RMBN sih. Rombeng. Masuk rumah orang sofa bagus nih, gitu ya. Masuk rumah bisa dipakai nih. Bisa nih kayaknya nih. Terus besoknya malam ke situ Hilang. lagi. Enggak. Cuma suka ngumpulin barang ke pasar mana, beli barang ini. Cuma dulu ada uang 100.000, 50.000 buat makan, 50.000-nya buat belanja barang-barang gitu. Bukan buat sorry. Nggak usah ya. Mabok. Enggak. Mabok 25.000. Nah. Dari duit makan. 20.000 dari duit makan. Tapi nggak nyolong kan? Enggak. Ya, soalnya kalau nyolong juga ya apa ya? Sembunyinya susah. Aku pernah. Enggak nyolong sih, lebih banyak udah minta izin. Dan ada izin. Tapi nggak diizinin. Tapi oke. Tapi tetap diambil. Udah pernah itu. Dan tidak barokah filmnya. Gara-gara kamu itu ya? Enggak sih, lebih ke karma, bukan saya. Kalau Ada puasaan. teman saya, jadi pertama, tolong itu diizinin kita pinjem barangnya itu, boleh nggak? Temanku datang, izin.
Mas ini boleh dibawa nggak? Oh nggak bisa Mas, ini punyanya teman saya gini. Oke. Set. Masa nggak bisa sih? Ayo berdua. Set. Udah izin. Nggak bisa Mas, ini punya temanku gini. Oke. Bertiga. Balik. Enggak dong. Bersepuluh. Balik. Sampai dong. keroyokan gitu. Kita balik dong. Set, balik. Gimana ya? Kita butuh banget barang itu. Gimana ya? Dibawa aja, ntar dibalikin lagi. Oke. Bang. Set. Bawa motor berdua. Set, ambil. Lah itu nggak ada yang jaga? Apa udah dibius? Malam. Kita beroperasi jam 1 malam. Mantap. Memang pencurian ya? Lebih ke maling. Lebih ke pinjem bentar. Tanpa izin. Pinjem bentar Mas. Tadi ngomong, Mas pinjem bentar ya. Tapi nggak ada orang waktu itu di situ emang. Nggak ada, alhamdulillah sepi. Alhamdulillah sepi. Bayangin kalau ada orang ketahuan, mau sembunyi di mana kamu? Ya pura-pura, ini prakaryanya teman saya mau tahu. Oh jadi patung. Enggak, itunya. Oh, Ini patung. Iya. Promnya. Kalau kita kan sembunyi nyesel-nyesel gitu kan Masih bisa sembunyi ya. ya. Itu pengalaman sih, tapi setelah itu belajar bahwa ya memang harus izin. Kalau nggak gitu nggak tahu. Kalau nggak gitu nggak tahu, karena Nggak berkah juga ya. iya, satu nggak berkah. Alhamdulillah. Subhanallah. Agama Pesantren, Lil. religius sekali kamu. Pesantren. Ya, biar aman aja nih, syutingnya biar naik aja nih tayangan. Terus ntar disisipin ayat-ayat di bawahnya dulu. Iya, kasih ayatnya. Ya, habis itu karma kita syutingnya ceritanya kekeringan, tapi Hujan. Hujan terus selama syuting. Ya gitulah. Itu pengalaman. Pengalaman. Terus habis itu kapan kepikirannya buat bikin base camp itu? Harus nggak sih punya base camp? Kepikiran bikin base camp setelah tahu bahwa barangku udah banyak. Di satu kamar kos-kosan kecil, barangku kok penuh ya. Maksudnya, bukan barang yang berguna gitu loh. Maksudnya saya pakai untuk sehari-hari gitu. Oh ya, prop-prop gitu ya berarti. Akhirnya kok banyak ya. Tapi kan kosong kalau kamu tinggal ini. Iya sih. Wah, kok penuhnya karena saya. Kok penuh nih? Keluar Ada keluar ya? kok lega ya. Dilihat dari jendela kok lega ya. Loh sebenarnya gitu. Gitu. Apa yang salah bukan? Berarti bukan barangnya ini. Bukan barangnya ini. Ya gitu akhirnya dari situ akhirnya ngobrol-ngobrol sama teman. Yang satu ketertarikan sama artistik, bidang artistik, akhirnya yaudah kita bikin basecamp aja. Basecamp yang ya walaupun barangnya nggak banyak tapi bisa membantu teman-teman. Manfaat ya yang penting. Teman-teman untuk syuting gitu loh. Lampu gitu ya. Lampu. Kamera kan barang-barang yang membantu teman untuk syuting. Ya enggak sih, maksudnya Rental disebutnya, bukan rental. properti Mas. Oh, properti ya. Properti Mas. Itu dari situ akhirnya akhirnya Itu termasuk barang yang kamu ambil jam 1 malam itu di kosmu? enggak. Oh enggak. Udah enggak, itu udah. Balikin dong. Dibalikin enggak, Bang? Dibalikin enggak? Astagfirullahaladzim. Kan aku udah Katanya pinjem bentar katanya. Iya. Kan bentar, tapi habis itu mau tak balikin. Ini yang punya ini udah pindah Mas. Akhirnya nggak tak balikin. Iya, berarti dia kan sebenarnya nggak terlalu perhatian sama tuh barang. Iya sebenarnya. Orang barang tinggalan anak kosan gitu. Ya yang merasa kehilangan barang bisa kontak ke sini. Cuma kan nggak tahu dia spesifiknya barangnya apa. Iya. Iya kan? Spill. Enggak mau. Biar dikontak udah tiba-tiba ada yang ngechat. Tiba-tiba barangnya Terios gitu. Barangnya Terios. Gede banget dong. Nyolong mobil gimana? Semi. Anu dong. Sindikat. Iya. Tapi aku mau nanya deh, Bang. Perihal properti tadi untuk masuk ke base camp itu tuh sistemnya gimana sih? Maksudnya apakah tadi kan akhirnya barang-barang numpuk nih. Memang kalau misalkan nggak art, terus habis itu ada properti setelah syuting itu properti itu jadi inventarisnya artistik ini atau gimana? Syuting apa dulu nih? Apa aja? Apakah Kalau untuk penambahan barang itu dari syuting karya, syuting tugas gitu-gitu. Selama waktu kuliah aku kan agak lama nih ya, 7,5 tahun ya. Maksudnya agak dikit ya. bantuin senior, bantuin teman-teman gitu kan. Akhirnya ya ngumpul gitulah. Termasuk dengan metode yang tadi jam 1 malam itu? Enggak, beda. Udah, setelah itu kita enggak melakukan itu. Oh, cuma satu kali itu. Satu kali itu aja. Nah, Jam iya. 4 gitu Yang ya, jam 4, jamnya. yang jam 4 beda lagi.
Enggak dong, udah jam Yang 1 jam aja. 2 gitu. Jam 1 aja itu, Mas. Iya, Udah saya- pertama dan terakhir kali kita melakukan metode itu. Kalau banyak jadi profesi di lama-lama ya. Enggak. Jangan-jangan iya itu terakhir kali yang jam 1. Tapi yang jam 2 tetap 2 jalan. Ternyata Jam 3 tetap jalan. operasinya lebih ke siang. Siang waktu orang tidur Tak siang. makan ya, Mas? Iya, enggak apa-apa loh. Lucu ya. Caturan dulu ya. Iya, enggak apa-apa. Ada nggak cocok makan hembel? Anu ya. Bentar Bang, tapi deal-dealan itu ada ya? Deal-dealan setiap syuting, misalkan kayak aku syuting sama kamu nih, terus Bang, art ya, ntar abis itu dealannya kayak, tapi ini propertinya habis syuting buatku ya nanti, buat base camp. Ada biasanya ada gitu. Ada gitu-gituan juga? gitu. Oh. Tapi kebanyakan luput. Karena mereka udah nggak peduli dengan barang HP-ku, mereka. HP-ku. Jadi bingung mau dibawa kemana akhirnya. Oh, ya. Satu udah nggak peduli dengan barang itu, kedua mungkin itu kita simpan saat mereka butuh lagi ya, Bener. monggo silakan dipakai. Ada nggak yang tiba-tiba kayak, ini kok propertiku sama kamu sih, harusnya balikin ke aku dong gitu? Ada oknum. Itu karena nggak jelas deal awal atau memang dianya yang juga sebenarnya awalnya nggak ngomong gitu terus tiba-tiba minta gitu. Bisa gitu. Bisa gitu juga ya. Bisa gitu juga. Dan kita nggak tahu. Manusia kan berubah-ubah nih, hatinya dibolak-balik sama Benar. yang maha kuasa. Yang mau membolak-balikan hati. Oke, benar-benar. Terus ya saat ini waktu kelar syuting, nggak butuh aku barang itu. Oh, bisa. Kebanyakan lupa soalnya. Yang syutingnya yang lupa. Oh. Dan nggak penting, yang penting filmnya jadi. Jadi produksi setelah selesai itu kayak ya udah diserahkan ke Iya. anak art Oh, ngurusnya kayak kebanyakan gimana. malah dibuang-buang kan seperti Iya. itu. Nggak peduli. Kita yang melihat Oh, melihat oke. peluang itu akhirnya, Gelut boy langsung gitu. kita simpan saja. Tanpa harus mengendap-endap jam 1 malam. Tanpa harus mengedap-ngedap. Rampasan perang gitu sistemnya. Tapi kalau setelah pengalaman akhirnya ikut produksi komersil, ikut syuting-syutingan berbayar, profesional gitu ya. ya maksudnya pada akhirnya ntar ada deal-dealan sama pihak-pihak atau Produksiannya. rumah produksinya. Biar nggak ada Ya, yang masalah. yang penting Jadi- jelas di awal dulu gitu Iya, ya. jadi barangnya apa aja nih yang mau dibalikin kantor? Ini. Beda Pak. Sisanya balik ke kita. Balik ke base camp maksudnya. Lebih nggak banyak sisanya sih. Nah terus kalau misalkan itu barang akhirnya kan numpuk nih bang, itu akan kan jadi inventaris kan otomatis. Nah ketika barang itu keluar lagi, sistemnya gimana? Sama kayak rental alat? Sama Berarti? sama. Di-rental. Kita mencoba untuk itu disamakan dengan rental alat. Cuma kan barang-barang yang itu kan nggak punya harga tetap toh maksudnya. Ya untuk perawatan gitulah ya. Pada akhirnya kita oh ya udah boleh tapi ini buat perawatan barang-barangnya. Soalnya kayak gitu itu kan perawatannya harus khusus juga, misalnya kayak lemari Ya. apa itu kan harus disemprot. Gimana Ya. contohnya? Ya kalau sofa Nah, gitu. anggaplah kayak sofa harus dibungkus dulu, di wrapping untuk biar nggak Plastic wrap berdebu gitu ya. Gitu-gitulah. Ah. Perawatan seperti itu kan cuci, kalau seandainya udah kotor dicuci, karpet atau apa gitu-gitu kan. Kita butuh biaya juga untuk itu kan. Oke. Ada kategori harga gitu nggak bang? Maksudnya kayak misalkan di rental kan, kalau rental alat ya kan itu ada price listnya lah istilahnya. Kalau Main ke barang ini basecamp aja Mas, tanya rate harganya. Kamu nggak pernah main-main ya? Tapi memang ada Ada biasanya ada. Ada yang mereka punya rate harga dari propertinya gitu. Ada. per properti beda-beda berarti. Iyalah. Misalkan kayak sofa berapa gitu. Iya dong. Oh, berarti ada list gitu juga kan? Ada. Ya, Pasti ya, ada. ya. Jadi kebanyakan basecamp seperti itu semua. Ada yang seperti itu, ada yang ya kadang kan lobby-lobbynya ini untuk kebutuhan apa, akhirnya bisa negosiasi lah. Dia Berarti ada nggak fix price gitu ya? Enggak. Sampai survei harga basecamp ini sofa berapa ya? Ya, gitu, gitu juga nggak? gitu nggak? Ada pasarnya Nah, gitu, bener. standar bisnisnya berapa, ekonominya. Ada. Emang ada nggak kayak misalkan dari antar base camp itu kayak yang ini kalau sofa 800 dong, jangan 200 gitu. Nah, maksudnya kita kan barangnya kan variatif dong Mas. Maksudnya nggak yang satu tipe, dan kita juga pasti dapat barang itu dengan
jumlah dan nominal berbeda tuh pasti. Harganya beda juga setiap kita beli atau gimana. Cuma ya pasti ada dari ownernya atau dari base campnya itu ngasih berapa itu pasti mereka ngasih nominal. Jadi nggak ada nilai yang pasti sesuai, anggap satu regional, Yogyakarta, sofa harus segini, enggak. Beda-beda setiap base camp, ketentuan base Iya, campnya ketentuan masing-masing lah. Oh, nggak ngikut UMR ya? Ngikut ya, silent dong mas. Ciao. Iya. Tapi antar base camp ini tuh ada grupnya sendiri nggak sih bang? Grup. Misalnya kayak biasanya kan kalau ngomongin dagang nih, usaha dagang, kayak misalkan serikat dagang gitu kan, pasti kan ada kayak yang ekonominya lah. Misalkan kalau misalkan tadi gue bilang, misalkan sofa, deal-dealannya sesama base camp ini gimana biar jangan ada yang saingan harga gitu loh. Yang satu turunin harga banget buat sofa misalkan gitu. Ya itu masih kita bicarakan juga, tapi komunikasi itu ada tapi? Masih ada, kita ngobrol-ngobrol soal itu ada. Cuma keputusan tetap di base camp. Owner lah. Dan pasti. pernah kejadian nggak kayak gitu, tuntutan kayak gitu ke base camp sesama base camp? Ya jatuhnya Dealing aja ya. Tawar menawar juga. Dan oper-oper juga bisa. Bisa. Misalkan callingannya Anggaplah kalau Mas aku nyari sofa kayak gini, aku nggak ada ya. Mungkin bisa tak bantu gitu, kesana. Oh ya. Berarti kalau nggak misalkan Ardir nih, dia bisa ke berbagai base camp juga kan, nggak harus base camp dia doang. Bisa lah. Ngesup gitu ya kalau bahasanya. Ngesup. Akhirnya itu yang menghidupkan ekosistem film ya berarti ya. Salah satunya. Ngesup bisa di beberapa base camp gitu. Ngerti. Ngerawannya susah nggak sih itu? Apanya? Propertinya? Ada yang pernah kayak rusak atau apalagi rusaknya di tangan produksi misalkan? Waktu produksi? Oh, ya bisa aja, bisa terjadi. Kan ada dua model nih. Di setiap proses syuting pasti kan ada force major yang kita nggak tahu itu akan terjadi ya. Terjadi atau kecelakaan-kecelakaan yang tidak direncanakan. Kalau direncanakan namanya apa? Kecelakaan yang direncanakan apa, Mas? Film. Oh, film. Lo iya kan? Kayak di The Raid apa film-film action gitu kan direncanakan kecelakaannya. Bener sekali. Bener. Kecelakaannya direncanakan film. Bener. Bener gak sih? Aku takut ya. Bener. Maksudnya kan memang itu. Jadi kuat nanti 20 tahun ke depan jadi kuat bajingan. Kita didengarin sama film. Enggak. Kena paguyuban film. Sama Mas Icol dimarahin nanti. Icol. Ya, pernah ada kejadian. Gitu-gitu ada kejadian. Aku aja pernah ngerusakin barang. Oh iya? Pernah. Gimana ceritanya, Bang? Aku malu. Kepada Mas Pandu sama Mas Adit. Adit siapa? Adit Babi. Maaf ya. Oh, tidak Kipli bukan? Enggak, Bukan ya? beda. Itu proyekan rusakin sofa aku. Oh, ngerti Pak. Tapi bukannya properti kalau dipakai syuting itu pasti ada kemungkinan konsekuensinya untuk rusak. Iya, ada. Pasti ada. Siapa tahu kedudukan kamu kayak. Gede banget. Itu adalah bagian dari force major ya deh. Iya. Itu pasti ada gitu. Pasti kan ya kita untuk menghadapi itu ya harus tanggung jawab aja. Ngomong ke ownernya, ngomong ke yang punya properti. Mas, barang sampean rusak nih, Mas. Barang jenengan rusak. Itu artinya dibawa ya. Oh iya, barangnya rusak. Barang jenengan rusak. Jadi kita ngomong langsung aja. Rusak ada ini cacatnya di sini gitu. Tapi gitu tuh harus pinjem terus nggak sih, Mas Mi? Nggak harus. Apakah pernah butuh kayak misalnya meja kecil terus akhirnya bikin gitu? Bisa. Oh, bisa. Jadi nggak selalu. Biasanya itu ada prop maker. Kalau di divisi art itu ada prop maker, prop buyer. Kalau bisa ada properti yang bisa dibeli dan itu sesuai dengan budget produksi, ya dibeli. Kalau seandainya ternyata modelnya agak sulit nih, harus dibikin gitu, ya akhirnya bikin. Berarti dalam sebuah base camp itu juga ada workshopnya gitu ya? Workshop tempat khusus buat bikin? Ada. Yang kalau kolektif dari teman-teman art yang dari punya teman-teman saya gitu kan. Teman art. Akhirnya
ya nggak proper basecamp yang lebih besar gitu, tapi kita mencoba untuk kita punya alat, kita punya itu. Berarti lengkap tuh barang-barang buat bikin kursi lah. Ya mungkin. kita usahakan bisa. Ya? Ada, kalau nggak ada ya beli, kalau nggak beli ya minjem gitu. Iya. Kalau nggak minjem ya ngambil. Nah, itu tadi jam 1. Jam 1. Enggak, maksudnya ada prioritasnya nggak gitu tuh? Misalnya yang pertama nyari dulu, terus apa? Iya, intinya disesuaikan sama ini sih. Budget Balik lagi ke budget sama kebutuhan produksinya. Oke. Kebutuhan produksi. Dan ini kebutuhan produksinya bikin ogoh-ogoh gunung-gunungan atau bikin apa? Topeng yang spesifik gitu kan, kita nggak bisa beli kan pada akhirnya. Kita harus buat. Karena custom kan. Kita harus buat. Gitu. Barang-barang yang dibuat ini bisa disewakan juga dong nanti? Bisa. Tetap. Bisa. Berarti sebenarnya inventaris dari si Basecamp ini bisa dari syutingan, beli mandiri juga nggak? Kayak beneran kayak ke IKEA misalkan, ini akses ini beli gitu. Kadang kalau nggak syuting, pengen jalan-jalan, tuh bisa buat properti besok gini. Beli. Oh, bisa kayak gitu ya? Iya, uang pribadi gitu. Maksudnya nggak harus yang dibutuhkan untuk next project? Enggak harus. Oke. Nyetok gitu ya? Selama ada duitnya. Selama ada niat. Selama ada niat. Pertimbangannya apa Bang tapi Bang? Apa? Untuk misalkan apa ini seleramu aja kayak iya, jatuhnya suka nih gitu. Kayak perlu nih, nanti ini vintage nih gitu. Keinginan yang beli aja loh. Kayak kamu belanja di Tokopedia loh. PM. Maaf. Iya, bisa. Tokopedia kalau mau masuk sponsor bisa juga di sini langsung. Oh ya. Jadi sponsor. Udah Tokopedia banget ini loh. Iya, bisa ya. Seragam bola, boleh seragam bola. Ayo, boleh. Ya, gitu lah. Maksudnya kayak sama kayak kamu belanja di e-commerce gitu ya. Pengen beli ini nih buat seenggaknya buat kesenangan pribadi gitu. Yang sekelibat nonton, ini apik iki vintage iki terus apa itu namanya kalau ngeliat dikit seneng beli, ngeliat dikit seneng impulsif gitu ya. Impulsif gitu. Cerdas gini. Cerdas sekali kamu. Benar. Ya itulah. Kadang ada jiwa-jiwa impulsifnya gitu. Ya. Anak artis gitu kadang kan. Apa ya barang yang paling apa ya? Ada nggak barang yang kamu beli gara-gara impulsif tapi nggak pernah kamu pakai badrok? Yang paling unik lah. Apa ya Mas? Vibrator kayak dildo gitu. Ada Mas. Roaster. Pemanggang roti. Yang cetek gitu bukan? Oh, sosis itu. Oh, duduk sing cetek yang keluar gini ya. Nggak kepake itu? Bukan nggak kepake, tak simpen di lemariku. Itu dipakai pribadi namanya itu mah. Oh iya. Maksudnya nggak boleh keluar. Oh, ada barang-barang yang nggak boleh keluar nih gini. Karena suka. Ya, dipakai sendiri. Dijaga aja gitu. Iya, betul. Sama aku dulu punya koleksi tapi hilang itu. Aku punya koleksi kartu remi, tapi gambarnya gambar bokep. Nah, pikiranmu ada. Holy shit. Aku punya koleksi itu. Pura-pura nggak tahu. Kartu ya Allah. Poster-poster di kamar fotonya bokep apa? semua. Bukan gitu. Maksudnya kan kalau berbagi koleksi. Enggak, aku ngelihatnya menarik aja. Ada yang kayak gini tak beli Nggak kepake kan itu? Nggak kepake. Masa nggak kepake? Nggak kepake. Iya, nggak kerekod lah. Iya benar sih. Iya. Masa kan kalau megang tangan. Iya, nggak susah. Masa ya kita harus main remi dulu Pak. Ngeliat. Terus kepakainya buat apa? Ya disimpan aja. Nggak pernah kamu lihat-lihat sambil niatku aku usuk-usuk gitu. Niatku tuh berpikir bahwa ini bisa dipakai ini untuk adegan orang apa seandainya aku bikin cerita sendiri ya untuk beli itu tuh aku bikin cerita sendiri bahwa ini dipakai untuk karakter bocah SMP yang suka dengan hal-hal kayak gitu loh. Kepo-keponya. Kepo-keponya dengan hal-hal kayak gitu. Aku pada akhirnya aku kalau mau beli barang sendiri gitu bikin ya. skenario sendiri gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang bikin cerita ini nggak pengen gitu. Bikin cerita terus di-syutingin. Dulu tuh aku ngoleksi juga Mas, maksudnya sama kayak anak-anak bikin apa? Anak-anak skena film lainnya ya. Premis. Bikin premis. Bikin premis. Bang ide gitu lah ya. Bang ide gitu. Dulu zaman suka ngulik-ngulik film. Bang ide itu saya simpanin saja. Masih ada itu? Kasih sinilah. Udah hilang. Nggak dirawat. Iya. Tapi selama aku syuting
aku masih nyimpen naskah-naskah yang naskah breakdown Simpen semua. masih tak simpen. Sebagai Prop. Bisa sebagai prop, bisa sebagai aku udah pernah ngerjain ini. Aku udah pernah ngerjain ini. Itu masih ada dalam bentuk soft file ataupun printout. Oh ini ya biar gak kena nyamuk ya. Soft file. Ayo Sovel bisa masuk ini. Iya, soalnya bisa sekali. Wah, banyak sekali nyamuk di sini. Apa yang diperlukan kalau ada nyamuk? Belilah sovel. Iya benar. Enggak gitu ya, salah ya. Ini Salah ada ya. nyamuknya itu. Salah ya. Enggak. Terus lanjut. Ya dari situlah. Itu apa tuh? Datang awal pulang akhir. Nah, ini kan sering terjadi ya, Bang ya. Dari Iya. orang-orang bilang ya. Itu sering banget loh, maksudnya ada wrap party atau syukuran setelah selesai wrap gitu. Foto wrap foto sering aja. banget anak-anak tuh kayak enggak usah lah gitu. Mereka masih Iya. beres-beres. Tanggung gitu. jawab kan. Pada akhirnya mereka komitmen dengan tanggung jawabnya mereka gitu. Iya Apa nggak sih? memang mereka nggak suka di foto aja gitu? Enggak sih, lebih ke tanggung jawab aja. Kita setelah kelar ngeset, syuting itu udah kelar, ya set itu harus dikembalikan seperti semula gitu loh. Masih ada beban pikiran lah ibaratnya. Iya, tanggung jawab untuk Soalnya tiap aku habis syuting itu ngeliat anak art, kita foto-foto nih, terus ngeliat anak art masih anu kayak rasanya tuh kayak ngomong ngeraimu enak, mari kita langsung mulai. Iya, benar. Layar istirahat. Aku masih balikin alat, balikin semua itu wajahnya tuh seperti berkata seperti itu gitu. Ayo foto dulu bener. Ngapot frame ambil. Cok, seneng ngono cocok ngono. Iki balen nang kulon progo raimu. Matamu. Kadang Iya bisa. Mungkin gitu loh. Mungkin segelintir orang mungkin ada mimik mukanya yang mengatakan seperti itu ya, tapi balik lagi tanggung jawab untuk mengembalikan. Terus gimana caranya buat ngajak anak art foto wrap? Ya kita foto waktu mereka nyopot. Iya, kita postnya di situ ya. Di mana foto? Kalau kan kayak gini lagi nyopot kita kayak ya. Kalau enggak, set terakhirnya ditahan kayak satu dinding ini. Tahan dulu buat background, sengin. Akhirnya mereka kelar semua, tinggal background itu doang. Akhirnya ngumpul di situ kan. Oke. Oh, itu strategi. Bisa ya. Satu tempat itu ditahan ya. Iya. Pas mereka masuk, ya kejebak nih. Ayo foto. Betul. Benar. Harus dijebak gitu ya. Bisa. Datang paling awal juga. Iya loh itu. Pasti Datang paling juga. awal. Malah kadang nginep dia ya. Pasti. Nginep 2 hari Tergantung bobot setnya kan jatuhnya. Kita butuh persiapan berapa hari. Ada yang terjadi kadang setnya berat tapi kita dikasih waktu karena balik lagi ke kemampuan produksi, akhirnya ya cuma bisa sehari doang mas set, akhirnya ya udah begadang gitu. Langsung kena penyakit, masuk semua tuh penyakit ya, celah tuh penyakit ya. Kalau zaman muda aman mas. Kalau di umur 19, 22, 24 aman. Oh, jelas. Bako-bako ya. 29 ke 30 itu. Dewasa ini ya. Dewasa ini badan kena angin malam gitu. Nah, udah asam lambung mesti gak nang kene jangan asam lambung iki. naik. Aku masih sinus. Dan balik ke situ lagi akhirnya ya udah. Sampai sekarang berarti kamu masih melakukan hal kayak gitu juga nggak bang? Masih terjadi nggak di pengalamanmu sekarang ini ya? Masih. Terus kan Masih. usia nih, dewasa ini. Ya gimana lagi tanggung jawab? Benar sih. Nggak ada kekhawatiran apa gitu kayak yang setidaknya ketimu atau apa? Iya ada pasti. Ya kita berusaha semaksimal mungkin kalau seandainya kamu udah nggak fit, istirahat dulu. Kamu udah nggak sehat, ya udah istirahat aja. Ada kegiatan sehat nggak usah bersama. memaksakan pada akhirnya. Kita nggak bisa memaksakan kondisi kesehatan seseorang kan. Ya benar. Nggak ada pernah pikiran aku pengen ganti profesi yang kerjanya nggak banyak waktu, apa jual gudeg kan kadang 2 jam habis. Benar. Gitu Cepet habisnya soalnya laku keras. Ya bisa Pernah kepikiran tapi pada akhirnya nggak oke, nggak fill in. Aku hidup untuk sinema gitu langsung ya. Enggak sih, lebih tepatnya aku harus banyak belajar di sinema gitu. Bukan ya. hidup. Bukan karena duitnya berarti? Hah? Bukan karena duitnya? Duitnya iya juga sih. Kira ini kan hidup dengan idealisme. Wah ini ngomongin idealisme susah ya mas. Aku takut ntar
di bold merah loh, set gitu. Di loh. langsung thumbnail. Oh, langsung thumbnail. Thumbnail 1 menit pertama tuh maksudnya. Oh iya. Iya, apapun isinya. Balik lagi kalau ngomongin idealisme, semua orang punya idealisme, punya pandangan hidupnya masing-masing. Cuma kan saat kita butuh, ini bedain antara kita bekerja untuk diri sendiri atau bekerja untuk orang lain gitu. Apa bekerja untuk diri sendiri itu apa? Bekerja untuk sendiri untuk kepuasan sendiri gitu loh. Oke. Anggaplah kita bikin film nih. Ya wis, bikin film yang lucu-lucuan aja ya. Yang penting Project ini project keluarga gitu ya. Enggak sih. Intinya enggak segitu sih. Enggak ya. Intinya enggak gitu. Intinya ngumpulin orang yang satu visi, satu pandangan, ayo bikin film gitu. Oh, Kayak yang jadiin foto karya ini bagus kok buat portofolio kamu gitu ya. Nanti next time ada kok projectnya yang lebih kecil untuk sekarang portofolio dulu aja. Ada kan? Itu idealisme dong. Ya. Benar kan? Anjing langsung didorong pakai minuman anjing. Langsung didorong. Serem banget. Sobat Mas. Masuk minum. Sobat Mas. Ya. Gitulah. Banyak intinya di produksi yang di lingkungan kita itu masih ada plus minusnya. Kalau bisa berjalan lebih baik ya monggo kita perbaiki bareng-bareng. Oke. Syuting ideal menurutmu gimana? Apakah 14 jam syuting itu ideal menurutmu? 14 jam ideal, ada ideal lagi 12 jam. 12 jam lebih ideal. 14 jam masih ideal berarti? Ideal. Masih ideal. Tapi gimana kalau misalnya teman art gitu kalau misalnya ada Iya, jam ya. kerja 8 jam misalnya. Iya benar juga. Balik lagi, kita punya tim dibagi. Jadi pada akhirnya shift-shiftan. sumber daya manusianya bertambah. Iya. Iya bener ya, shift-shiftan. Itu mau nggak mau harus ditanggung produksi juga untuk Iya, tahu itu, iyalah, ya kan? iya. Misalkan aku mau menciptakan lingkungan syuting dengan 14 jam, otomatis Iya, SDM-nya harus banyak dong. Sumber daya manusianya harus Yang terjadi seperti itu ya. Kenapa sedang kerja over terus itu karena nggak ada budget untuk banyak Untuk SDM. kebanyakan Ya, SDM. anggaplah kalau biasanya ya, nggak biasanya suka sih, jarang terjadi. Yang terjadi kebutuhan tim art, ada tim set dress, terus ada tim standby, ada tim properti. Mereka bekerja di 12 jam dari pagi jam 8 sampai jam 8 lagi, gitu kan? 12 jam kan itu ya? Bener-bener. 12 jam. Bener kan? Iya Bener. Iya bener. Coba dihitung lagi. Dari jam berapa? 8 sampai 8. Iya bener. 8 sampai 8 12. 12. Hah? Kok? Coba dihitung lagi. 8 semua. 8 ke 8 tuh 16 kalau 16 dong. Gimana? Bentar, kok saya beneran bego ini? 8 ke 8 16 dong. 12 dong. 12 jam. Kan jam. Jam. Oh iya, Ding. Kan cuma sampai 12. Kalau 14 jam? 8 ke jam 10. Oh iya, ada yang 12 jam tuh kalau pagi ke malam ya. Oh, iya. Manajemen waktumu loh. Ya itu intinya kalau oke lah 12 jam mereka kerja. Berarti ada waktu mereka istirahat dari jam 8 malam sampai mereka pagi lagi. Shift-shiftan. Gitu kan. Ya, shift-shiftan. Terus ada tim set dress. Tim set dress masuknya sebelum Isa. set itu jadi. Oke. Berarti mereka masuk anggaplah butuhnya 3 hari sebelum untuk ngeset. Berarti mereka ngerjain lama 8 jam atau 12 jam tiap 3 hari itu untuk mengejar set itu. Soalnya kan kalau dilihat-lihat kan kayak misalkan kita dari luar kan, set kok anak art kerja terus nih sampai malam gitu kan. Iya. Apa mereka nggak ada batasnya? Ternyata berarti ada shift-shiftannya. Ada shift-shiftan. Yang ideal begitu. Yang ideal gitu. Yang tak baca. Aku kan belum pernah ngerasain kayak gitu. Cuma aku membaca bahwa Ini kalau di idealnya luar gini kayaknya. di luar kayak gini idealnya. Yang terjadi nyatanya. Tapi alhamdulillah baru kemarin juga ngerasain 12 jam. Oh, udah dapat ngerasain. Itu 12 jam pernah ngerasain. 12 jam. Keren. Hasilnya. Sebuah pencapaian ini. Perfilman Indonesia udah mulai ada Rasa peduli atas itu. peduli bener. Iya. Bangun Kesehatan dan Kesehatan. kelayakan kru lah ibaratnya. Iya. Dead eye. Mati. Kalian bingung kan mau ngomong apa?
Aku langsung mikir aman nggak ya berarti ya. Iya, kamu itu loh yang mikirin. Aku mikirin itu loh. Apa Mas? Diomongin aja Mas. Bisa jeda bentar nggak nih? Aman kayak tadi. Aman. Kita mikir dulu. Aman. Enggak, ini kan jatuhnya kita berdiskusi aja. Benar. Kita tidak mengintervensi satu instansi atau apa kan pada akhirnya. Iya. Ya kita berdiskusi. Karena mungkin aja. kurasa juga setiap kalau misalkan tidak ada batasan dan situasi tertentu yang menekan itu, semua orang pasti pengen gitu kan? Iya. Pengen ideal itu kan pasti. Iya, semua orang pasti mau, nggak mungkin enggak bro. Dari lini terkecil sampai ke head of departmentnya, ke chief-chiefnya pasti mau syuting dengan proper. Maksudnya syuting dengan jam kerja yang oke gitu. Nggak mungkin dong kehidupanmu selama 1 hari di produksi film gitu kan. Kamu pasti ada satu keluarga di mana aku pengen pulang ke anakku, aku pengen ketemu istriku, aku pengen ketemu pacarku gini-gini. Hah? Enggak belum ketemu Mas. Pacar dan istri. Bisa enggak. Satu doang aja. Satu doang aja. Kalau pacar istri gitu. Itulah. Oke. Kalau pacarnya istri? Itu yang jadi bahan diskusi teman-teman. Itu yang jadi bahan diskusi teman-teman. Pacar dan istri. Susah sama Ronaldo. Kartu merahnya keluarin dong. Ada ya. Oh enggak ada. Oh astagfirullahaladzim. Oh ya sorry maaf. Anda terlalu mengintervensi, kebanyakan bertanya. Kebanyakan bertanya Anda. Tapi sebenarnya di artistik itu ada apa aja sih Bang yang perlu, misalnya kan aku pengen tahu sebenarnya. Kalian membaginya tuh apa aja detailnya? Aku juga sampai sekarang itu masih mempelajari tentang manajemen itu. Banyak loh pecahan-pecahannya. Pecahannya banyak banget berarti. Sejauh ini yang di setiap region atau anggaplah di Indonesia itu ada sendiri. Terus di luar itu masih ada pembagian dan itu baru kemarin aku ngerasain bahwa oh ternyata perbedaannya ada perbedaan di job desk antara kalau anggaplah kemarin ngerasain sama orang Thailand. Syuting sama orang Thailand, oh ternyata job desk ini itu beda, yang dianggap orang Thailand sama kita anggap itu beda. Contohnya? Kalau di artis itu ada prop master. Oh kerjanya beda. Kalau di sini setahu saya teman-teman prop master, ya dia yang menghandle untuk kebutuhan properti gitu. Jadi untuk beli properti itu bikin terus beli terus untuk kebutuhan syutingnya apa aja prop itu dari prop master. Nggak ada pakemnya ya gitu berarti ya? Apalagi ada ya. Itu kan sebenarnya di divisi lain kan juga kayak gitu kan, kayak yang ku pernah ku omongin ke teman-teman itu mungkin kayak Astrada coba. Ya, Astrada. Ada kayak Astrada 1 itu jadwal, Astrada 2 itu pengadaan. Kan itu kan enggak. Ya karena mungkin selalu bidang kayak gitu ya. Pengalamannya berbeda-beda mungkin ya. Mungkin dari produksi mereka kebutuhannya gitu. Nah, tapi kan kalau di art kan master kok bisa beda-beda di tiap. Anggaplah kalau ini belum tak jelasin ya. Maksudnya kalau di Indonesia kayak gitu, kalau di Thailand itu berarti kalau prop master dia yang nyiapin prop untuk kebutuhan syuting. Jadi standby-in propnya udah dibikin sama prop maker, udah dibeliin sama prop buyer. Mereka nyiapin di set. Oh ini lagi adegan ini bawa sana, itu prop master. Kalau di Thailand. Oh ya. Itu yang aku ngobrol sama kemarin produksi. Aku baru sekali itu dan baru belajar. Aku juga masih belajar sampai sekarang. Oh, ternyata beda ya. Tapi sebenarnya ada pakem kayak internasionalnya nggak? Iya, prop master kayak ya? apa? Ada. Aku harus buka buku lagi sih maksudnya. Nah itu siapa yang ini kan? Maksudnya kayak akhirnya yang memegang ketentuan itu tuh untuk karena kan itu berhubungan dengan aku pernah baca standar. Buku Art Director Handbook. Siapa itu? Itu tuh ada penjelasannya. Ya. Itu ada pro master kayak gimana, terus pro buyer, pro maker, ada carpenter di situ. Oke, itu mendiamini akhirnya. Tapi yang dijalankan di sini masih kadang berbeda-beda ya. Beda-beda. Kayak main kartu di tongkrongan sini beda, sana beda. Kalau kamu main remi gitu kan, asnya nggak boleh. Nggak boleh keluar duluan. Nggak boleh dibuang kalau belum jadi. Gitu. Paham kan? Ya beda-beda kan. Berarti ada sesuatu yang keliru ya di ekosistem tentang wawasan di sini sendiri terutama ya. Jatuhnya karena pengalamannya. Experience-nya beda. Akhirnya
experience yang diterapkan kayak gini. Cuma era itu kan akan kembali ke asosiasi kan berarti ya? Ya. Yang menghandle itu untuk kayak sosialisasi tentang iya, standarnya seperti fungsinya apa? itu ya? Fungsi yang asosiasi kan Terlalu berat. Ada tapi ya. Tapi ada Ada. art director masuk nggak bang? Aku nggak masuk. Apa? Itu kenapa? Ribet kah? Hah? Ribet. Enggak. Bukan karena Member apa gitu. enggak. Berarti Subscribe. mereka juga masih mendata dan pasti ada kualifikasinya untuk masuk ke situ kan. Gitu. Harus ada ketentuan sebelumnya? Iya. Nggak bisa ngajuin aja langsung gitu ya? Wah, kayaknya harus ada pengajuan lah. Tapi kamu akan mengurus untuk masuk situ nggak bang? Kira-kira? Belum. Masih mengumpulkan? Aku masih pengen belajar. Intinya aku tidak membatasi diriku untuk saat ini. Aku masih pengen belajar terus. Ngeri. Soalnya sampai sekarang masih nge-crew apa gitu kan. Emang apa capeknya? Kok ada kata-kata masih nge-crew? Capeknya kemana? Kalau sampai sekarang masih nge-crew. Capaianku hidup adalah untuk hari ini, besok ya kita jalani besok seperti apa. Saiki sesuk. Sesuk. Intine ngono lah. Jadi sing tak pikirke bahwa urip iki yo sekarang dulu, besoknya kayak gimana ya kita tetap ada rencana. Aku pengen punya rencana ini. Base camp teman art mau dibawa kemana. Terus planning itu masih ada tetap. Cuma kan kita berusaha ya nggak bisa yang ambisius. Ya. Kita harus pelan-pelan. Jadi tetap ada mimpi itu tetap ada kan? Dan itu proses untuk mengejar secara perlahan. Gitu. Perlahan pasti. Apa tuh mimpinya bang? Salah satunya bang? Aku pengen buat film sebagai art director atau sebagai director gitu. Aku pengen sebenarnya masuk sebagai director atau apa, tapi aku masih art director di mana kita punya gagasan yang bisa diterima banyak orang. Maksudnya cara konsep aku kayak gini, oke, terus dari pemilihan wardrobe karakter apa gimana gitu. Itulah intinya. Aku pengen mencoba membuat film yang buah pikirnya dari aku, dari teman-teman juga, kita masih bisa berdiskusi lebih enak lagi gitu. Berarti pengen bikin film yang beneran bikin film gitu ya? Bisa bukan yang kerja film. Balik lagi ke aku sama teman-teman gitu. Yang banyak manfaatnya ya. Emang yang sebelumnya nggak ada manfaatnya ya? Banyak banget manfaatnya. Jatuh ya. Aku berkeringat. Intinya gitulah. Ya, aku pengen banyak keinginan. Pernah sepemikiran sama seniorku bahwa aku bikin film, setnya ini akan aku pamerankan. Terus masih banyak keinginan lain. Ada bikin katalog soal film yang pernah kita buat, bikin production book yang prepare gitu, yang proper. Yang istilahnya semua lengkap dengan apapun preparation dari sebelum-sebelumnya sampai hasil jadinya gitu ya. Itu masih impian dari banyak orang. Dan aku salah satunya masuk ke situ. Pernah kepikiran nih nggak bang, bikin film tapi berdasarkan set? Belum. Jadi kayak misalkan melihat apa gitu itu juga. Ini filmnya pernah jadi bahan obrolan sama teman-teman bahwa ya maksudnya aku pengen eksperimen bisa bikin gitu. Intinya banyak treatment lah. Kayak di sini misalkan dari set ini bikin film dari set ini bisa kali ya gitu. Bisa gitu. Intinya gitu. Maksudnya banyak mimpi-mimpi kita. Dan masih dicicil. Adalah mimpi adalah kunci. Itu tadi pertanyaannya yang desain grafis tadi. Desain grafis. Kan selama ini aku ngerasa juga desain tuh cukup penting ya, yang aku tahu di dalam artistik. Nah, desain ini pertama, seberapa penting itu di artistik? Kedua, apa saja sih cakupan desain ini? Grafis kali ya? Atau mungkin beda desain dan grafis? Desain grafis untuk artistik itu bisa mencakup banyak hal ya. Bisa mencakup banyak hal di mana
Martabak enak banget. Makan duluan bangsa. Menyangkut banyak hal. Menyangkut banyak hal. Martabak ini enak banget. Telur lagi kan? Ya, martabak Indonesia martabak, bisa martabak. masuk ya. Kosong slotnya Mas Ian ini. Ya maksudnya semua job desk di artistik itu penting. Maksudnya desain grafis penting banget. Kita bisa menjabarkan film dari desain grafis, bisa ngasih informasi yang di naskah nggak bisa, di story nggak bisa dijelasin, tapi desain grafis bisa jelasin. Apalagi di satu keluarga itu film dengan keluarga bapak, ibu, anak, ya kan? Kita bisa tahu jarak umurnya pernikahan mereka itu dari kapan, dari informasi desain grafis itu banyak. Semua bisa dari properti, semuanya itu penting. Informasi-informasi dari properti, dari desain grafis itu penting. Itu semua berhubungan dengan cerita juga berarti? Iyalah. Mau balik ke cerita. Tanggung jawab dia tuh dari desain sampai selesai jadi barang yang terdesain itu Iya. atau desain doang? Ada 2 treatment. Bisa desain aja. Ntar yang membuat jadi bentuk realnya dari anak pro. Orang kotak rokok atau apa gitu. Tapi bisa yang harus jadi gitu. Harus sampai jadi. Harus sampai bisa ini di display. Ini pernah jadi. Kayak martabak ini kan jadi Ya, martabak. benar. Semangat lagi ya Allah. Apa kemarin? Yang Jav itu udah dibahas tadi. Udah. Belum bahas terlalu jauh. Iya. Baru cuma kayak art director Eropa, enggak ya? Iya. Hah? Ada Enggak. di Eropa? Oh, ke Prancis kemarin. Enggak ikut. Kenapa nggak ikut? Enggak, masih syuting saya. Oh, kirain karena budgetnya harus bayar 2 seat orang. pesawat. Saya iya, juga 2. belum punya paspor, Mas. Oh, pasportnya gitu nggak ya? Kopi lu, Pak. Wow. Ya kopi luwak bisa masuk. Bisa masuk kopi lu, Pak. Semua langsung anjing bangsa gitu. Nah, ini masih YouTube independen ya? Iya masih. Semua ini. Semua udah masuk. Beli sendiri. Belum masuk kan? Belum masuk. Kopi ABC. Kita sebut aja brand Indomie. Biar mereka masuk semua untuk Soal Marshall. Apa yang cocok ini kalau di set ini tuh dimasukin apa ini yang cocok? Ya, yang kira-kira bisa ada sponsornya gitu. McDonald sama anggur merah mungkin. Enggak, yes. Ini McD. Nih, Israel ayam. jangan Israel. Ya enggak bisa. Pro Palestina. Kalau menurutmu ini set ini tuh set apa? Lebih ke Abstrak. Apa ini apa sih suasana apa coba? Apa yang dirasakan Dari sudut pandang yang direpresentasikan arsitektur, oleh bener. set ini tuh apa sih sebenarnya? Menurutmu, Bang? kalau aku ngelihatnya kayak filmmaker gagal mungkin ya. Enggak, bercanda. Tapi iya sih. Iya sih tapi. Enggak ya, maksudnya masih suasana kos-kosan, suasana mahasiswa yang pengen mengeksplor dirinya. Gitu. Filmmaker gagal bener sih, Bang. Iya sih tapi emang. Maksudnya ada satu sisi ya bener kayak ini kayak barang dia suka film, poster-poster tapi dia ya udah jadi ginian aja gitu kan. Dia harusnya kan nonton TV kan, nggak nonton ikan kan harusnya. Tapi kan kebanyakan filmmaker anti TV gitu. Oh, tapi kan kita juga butuh itu. Kita juga butuh televisi untuk kita menambah wawasan kita untuk visual gitu. Tapi kan sekarang udah bisa di gadget semua. Itu yang benar sekarang nonton TV apa nonton apa? Nonton namanya? acaranya, Mau di TV, medianya mau di mana bisa aja. beda-beda. Aku bijak sekali di Bijak sini. sekali memang. Tidak. Jadi pasti efek martabak. Martabak. Panas emang. Yang martabak bisa masuk. Ah, benar ya, sorry. Apa emang? Punya bapak. Sana. Oh. Iya. Kirain ada tatonya banyak. Nggak gitu. ada, Mas. Soalnya ada temenku itu ditutupin. Ini satu. Padahal yang kemarin ada ngintip-ngintip dikit. Aku tak tutupin alhamdulillah. Emang ada ya anjing? Enggak ada. Ada ngintip-ngintip dikit. Videonya udah rilis udah mampus nih. Siapa ya? Itu siapa ya? Enggak, narasumber yang kemarin ada. Narasumber ya? Enggak, balik ke tadi, Eropa tadi. Ya Eropa ya, Modis. Ya boleh. Bagus banget Bang, gila bridging-nya. Menyelamatkan saya. Itu menurutku pengalaman yang sangat menyenangkan, pengalaman yang sangat berarti di perjalanan saya hidup sampai sekarang ya maksudnya, alhamdulillah. Maksudnya pengalaman yang cukup menarik
ditawari oleh teman-teman kolektif Tirbing untuk Mas Dik, selalu saya yang ngomong sih. Jadi Mas Erlangga Fauzan, terima kasih. Jadi mau nggak syuting ini produksinya Mas Riar gini dijelasin lah. Mari tak baca, oh menarik ini. Ayo kita buat, ayo kita bikin. Dan ada Mas Arda Awi Garda yang mendesain itu sedemikian rupa sesuai sama ceritanya. Akhirnya kita yang mengeksekusi, teman-teman dari teman art, kita mengeksekusi itu semua dengan semangat yang menurutku oke. Akhirnya ya terciptalah itu monisme. Apa yang menjadi hal paling unik di situ? Maksudnya yang menurutmu sangat belajar besar di situ? Belajar banyak hal di monisme. Aku belajar manajemen tim, belajar soal prop maker yang sesuai kebutuhan mereka gitu. Kayaknya itu ada banyak efek, banyak kebutuhan properti, terus ada kebutuhan set gempa gitu-gitulah. Jadi belajar banyak hal. Apa itu monisme? Apa artinya? Enggak, film yang menang apa gitu, tahu nggak kamu? Riset nggak? Itu kan yang Jav kemarin masukkan Jav. Golden Hanuman Award. Iya, Golden Hanuman Award. Jav doang masuk Jav, kan harus spesifik Sama, apa prestasinya gitu, kamu harus tahu kan? Ya itu doang sih prestasiku kayaknya. Enggak juga ya prestasinya. Banyak. Prestasinya teman-teman produksi itu jadinya teman-teman produksi. Bisa ada di 2 jam nggak sih kita ngobrol? Kita masih perlu banyak yang bisa, sebenarnya bisa aja. Nah, cuma kan kedengeran dari ujung udah kayak pangok diatur-atur. Nah, ini cursor block ini milih-milih frame ini. Ayo udah rampung kan. Dia milihin sini capek udah. Udah kayak kalau sama martabak. Kalau sama martabak boleh nggak? Enak banget. Ya kan di editing itu nanti. Oh iya. Anjing nggak juga ya Bang. Belum kan? Di editing. Udah obrolan kita gini doang. Ngomong soalnya lu. Rusak banget ini kalau ngobrol. Tidak berarti. Kosong. Lebih ke nongkrong sih Emang kita harus ngomongin film itu nggak bisa kaku. Benar-benar. Soalnya kalau terlalu seru saya yang juga bodoh di sini, saya nggak bentar aman. Tapi pernah nggak ada masukan proyek-proyek selain nge-art? Paling jauh apa? Jadi aktor itu. Oh iya, itu selain itu ada lagi nggak? Siapa tahu make up? Nggak ada. Belum ada kali. Belum ada. Tapi ya jalannya udah di artistik ya. Nyaman mana? Kalau kamu ngerasain antara yang selama ini pernahnya kan aktor sama ya artistik. Ya. Maksudnya artistik. Wih, keren. Apa? Kenapa? Bisa tidur waktu syuting ya? Itu juga. Soalnya anak-anak art itu kalau syuting kebanyakan tidur gitu. Aku pernah ketemu turu wae. Aku malah kesel blok. Lah iya. Blok aku wis goblok. Ket mang bengi cok. Kasian banget pasti tidur. Di basecamp di basecamp masih banyak mayat-mayat banyak itu. yang terjadi di belakangnya. Mayat-mayat hidup mati. Kalau waktu syuting masih jalannya lambat kan, udah pelan, udah terbang melayang karena pusing maksudnya. Itu ada tanda serunya loh Mas 1. Ada ya. Ini ya, pertanyaan terakhir deh. Kamu kalau misalkan bisa ngomong sama dirimu di masa depan mau nyampein apa, Bang? Ini pertanyaan podcast template. Kita kekurangan konten soalnya. Podcast template. Bisa diganti diriku yang di masa lalu nggak? Boleh. Sama masa depan. Kamu memilih ngomong ke masa depan atau sebagai kamu yang masa depan ngomong ke yang sekarang? Wih. Pilih yang mana? Jauh. Lebih baik ngomong ke ya kata bapak saya kan udah di salah satu chief saya kan ngomong masa lalu biarlah masa lalu, kita nggak usah ngomongin masa lalu. Berarti kita ngomongin yang depannya aja. Berarti ngomong ke masa depan. Ya, balik lagi ke omonganmu tadi ya. Berarti ngomongnya kalau seandainya ngomong buat yang masa depan paling ngomong bahwa lihat ini loh, ini maminya di sini maminya nih. Mami nggak di situ. Di sini. Yang ini. Alhamdulillah. Tatap matanya
Bicara hati ke hati. Ngomong apa ya? Tetap berjuang, tetap kuat, ya kan? Karena hidup itu perjalanan mimpi yang akan terus berkembang. Dapat donat. Ngeri banget. Martabak. Dapat donat. Dapat donat Kan satu. Donat. Donat ya Silakan bisa. masuk, donat keju. Silakan Donat masuk. kentang, cakwe Oh, boleh. donat kentang. Satu lagi Bang, kira-kira mau nyampein apa Bang buat teman-teman penonton kita? Dari Ica. Aku yang masih belajar, berharap jangan pernah berhenti belajar, teman-teman. Ini gitu. Apapun terjadi ya. Apapun yang terjadi. Jangan pernah berhenti belajar dari siapapun, bagaimanapun kondisinya, tetap belajar. Ya, Itu tadi obrolan yang cukup panjang. cukup panjang, tapi nggak tahu ada isinya atau enggak itu ya. Dari apa? Acara ini apa? Talk Cinema. Talk Cinema. Talk Cinema. Terima kasih banyak. Ada tagline-nya nggak? Talk Apa? Cinema, Talk Cinema. Aduh, ada sih. Ngomongin sinema dengan gitu. Bukan. Misalkan ada gitu, bikin dong, ayo. Udah ada dari episode pertama, udah ada itu. Coba. Talk Buat promosinya. Talk Cinema, kita berkarya, Irham yang kaya. Gitu. Enggak disuruh subscribe kamu dulu. Oh iya, subscribe ya guys ya, jangan lupa komen. Ini harusnya di depan ya taruhnya ya. Iya. Ya, thank you. Oke, terima kasih banyak. Rizal Wami sudah datang Talk Cinema. Jangan lupa Makasih. nonton Talk Cinema. Untuk subscribe jangan lupa ya, di-share, kasih tahu teman-temannya buat nonton semakin banyak lagi ke depannya. Thank you.